Tokoh protagonis dalam cerita adalah suami Putri Tangguk karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Hit Channel. Untuk video kali ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Keluarga besar Beni berasal dari Medan, Sumatera Utara. Namun, ayah dan ibu Beni merantau dan menetap di Jakarta. Ada juga paman Beni yang merantau ke Jambi. Paman Beni bernama Tagor. Tahukah kamu Pulau Sumatera? Ya. Berikut ini letak tempat tinggal paman Tagor di Jambi. Beni dan keluarga mengunjungi paman Tagor. Paman Tagor tinggal di Jambi. Rumah paman Tagor di lingkungan perkotaan. Meskipun di kota, lingkungan rumah paman Tagor bersih dan asri. Masih banyak pohon di lingkungan tempat tinggal paman Tagor. Paman Tagor tinggal bersama istri dan kedua anaknya. Anak paman Tagor bernama Gultom dan Puspa. Ya, silahkan adik-adik amati gambar berikut, identifikasi keragaman karakteristik individu pada gambar tersebut. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari tentang keragaman karakteristik individu. Kamu telah mempelajari karakteristik individu yang berupa keragaman fisik dan keragaman kegemaran di lingkungan keluarga. Nah, sekarang kita pelajari keragaman sifat individu. Amati gambar berikut. Gambar 1 menunjukkan sifat rajin, ya. Sifat tersebut terlihat dari gambar seorang anak yang sedang menyapu rumah. Lalu di gambar 2 itu menunjukkan sifat yang kurang bertanggung jawab. Sifat tersebut terlihat dari gambar seorang anak laki-laki yang seusai belajar peralatan sekolahnya belum dibereskan, malah sudah menonton televisi. Gambar yang ketiga ini menunjukkan sifat pemarah. Ya, sifat itu ditunjukkan dari gambar kakak yang sedang memarahi adiknya. Di gambar yang keempat ada gambar sifat peduli. Itu ditunjukkan dari gambar anak perempuan yang menolong anak lain jatuh dari sepeda. Lalu gambar 5 itu menunjukkan sifat jujur. Tampak dalam gambar seorang anak mengembalikan uang ibu-ibu yang jatuh. Beni senang berlibur di rumah paman Tagor. Paman Tagor memiliki banyak koleksi buku. Buku-bukunya disimpan di perpustakaan. Beni sering diajak oleh Gultam dan Puspa untuk membaca buku di perpustakaan rumahnya. Mereka sangat senang membaca buku cerita. Salah satu buku cerita yang mereka sukai berjudul Kisah Putri Tangguk. Kisah Putri Tangguk. Putri Tangguk tinggal bersama suami dan ketujuh anaknya di daerah Jambi. Putri Tangguk memiliki sepetak sawah yang ditanami padi. Anehnya, setiap selesai panen, padinya selalu muncul dan siap untuk dipanen kembali. Bahkan, ketujuh lumbung Putri Tangguk hampir penuh untuk menampung hasil panennya. Saat panen terakhir, Putri Tangguk mengajak suami dan semua anaknya ke sawah. Mereka memasukkan hasil panen ke gerobak. Panen sudah selesai. Sepertinya persediaan padi kita sudah cukup untuk beberapa bulan, kata Putri Tangguk. Kemudian mereka mendorong gerobak bersama-sama. Di tengah perjalanan, Putri Tangguk jatuh terpleset. "Aduh!" teriak Putri Tangguk. Hati-hati Bu, semalam hujan deras. Jalannya menjadi licin.
kata suami Putri Tangguk sambil membantu berdiri. Gara-gara hujan, jalannya licin. Perjalanan ke rumah masih jauh. Bisa-bisa kita terjatuh lagi, gerutu Putri Tangguk. Putri Tangguk mengambil padi dari gerobaknya. Kemudian, padi ditebar di jalan. Melihat perilaku ibunya, si anak sulung pun bertanya, "Apa yang ibu lakukan? Mengapa ibu membuang padi itu ke jalan?" "Ibu tidak membuang padi. Padi ini ibu gunakan sebagai pengganti pasir. Ibu menebarnya agar jalan ini tidak licin lagi," jawab Putri Tangguk. "Istriku, bukankah padi itu untuk kita makan? Tidak baik rasanya jika membuang-buang makanan." Nasihat suami Putri Tangguk. Putri Tangguk tidak mengindahkan nasihat suaminya. Bahkan Putri Tangguk membantahnya. "Masa bodoh, bukankah padi kita sudah banyak? Apa kau mau aku terjatuh lagi dan tulangku patah?" Bantah Putri Tangguk sambil terus menebar padi ke jalan. Setelah panen terakhir, Putri Tangguk tidak pernah kembali ke sawah. Ia berada di rumah untuk merawat ketujuh anaknya. Suatu malam, anak bungsu Putri Tangguk merengek karena lapar. Akhirnya, Putri Tangguk ke dapur untuk mengambil nasi. Alangkah terkejutnya ketika ia mendapati pancinya kosong. "Mengapa panci ini kosong? Bukankah tadi masih tersisa sedikit nasi?" tanya Putri Tangguk dalam hati. Karena si bungsu terus merengek, Putri Tangguk pun memutuskan untuk menanak nasi. Namun, Putri Tangguk kembali terkejut ketika mendapati beras yang ia simpan dalam kaleng juga menghilang. "Kemana perginya beras itu? Aku ingat masih banyak beras di sini sebelumnya. Jangan-jangan ada yang mencurinya," kata Putri Tangguk. Kemudian, Putri Tangguk membujuk anak bungsunya untuk tidur. Besok ia berencana untuk menumbuk padi yang disimpan di lumbungnya. Pagi harinya, Putri Tangguk terkejut mendengar teriakan suaminya. "Istriku, istriku, cepat kemari!" teriak suami Putri Tangguk. Putri Tangguk segera berlari menemui suaminya. Ia menghampiri suaminya yang berada di depan pintu lumbung. Ia pun bertanya kepada suaminya. "Ada apa suamiku?" tanya Putri Tangguk dengan cemas. "Aku tidak tahu istriku, lumbung ini sudah kosong saat aku membukanya," jawab suami Putri Tangguk. Putri Tangguk dan suaminya bergegas memeriksa lumbung yang lain. Betapa terkejutnya mereka mendapati ketujuh lumbungnya telah kosong. Putri Tangguk pun menangis. "Apa yang terjadi padaku? Tadi malam nasi dan beras hilang. Sekarang padi dan lumbung pun juga ikut menghilang," cerit Putri Tangguk. "Jangan cemas istriku, bukankah kita masih memiliki sawah? Besok kita ke sawah, siapa tahu padinya telah menguning," hibur suami Putri Tangguk. Keesokan paginya, Putri Tangguk mengikuti suaminya ke sawah dengan cemas. Setibanya di sawah, tangis Putri Tangguk semakin keras karena mendapati sawahnya telah berubah menjadi semak belukar. Putri Tangguk menangis seharian. Bahkan ia tidak mau pulang dan menunggui sawahnya hingga tertidur. Dalam mimpinya, Putri Tangguk didatangi segerombolan padi yang dapat berbicara. "Hai Putri Tangguk, inilah buah dari kesombonganmu. Masih ingatkah engkau ketika membuang kami ke jalan?" tanya padi-padi itu. "Kau telah menghina kami. Kau telah menjadikan kami pasir untuk alas jalanmu. Kami ini dipanen untuk dimakan, bukan untuk dibuang sembarangan. Dengan membuang kami, berarti kamu tidak membutuhkan kami untuk makananmu," kata padi-padi itu lagi. Putri Tangguk hanya bisa diam dan tidak menjawab. Ia menyesali kebodohannya. Ia pun memohon maaf kepada padi-padi itu. "Tak bisakah kalian memaafkanku? Aku telah menyesali perbuatanku," kata Putri Tangguk sambil menangis. "Sekarang kau dan keluargamu harus bekerja keras. Bersihkan sawah ini, bajaklah, lalu tanamlah kami kembali. Setelah 3 bulan, barulah kalian dapat memanen kami kembali," jawab padi-padi itu.
Ketika Putri Tangguk ingin menjawab, ia tersentak bangun dari tidurnya. Putri Tangguk pun kembali pulang. Kemudian, ia menceritakan mimpinya kepada suaminya. Keesokan harinya, keluarga Putri Tangguk bergotong royong membersihkan sawah dan menanam padi. Ia dan keluarganya merawat sawah dan menjaga padinya dengan baik. Mereka menunggu dengan sabar hingga padi yang mereka tanam siap dipanen. Putri Tangguk juga berjanji tidak akan menyia-nyiakan sebutir padi pun hasil panen dari sawahnya. Dalam cerita terdapat tokoh yang memiliki sifat baik hati. Tokoh seperti itu disebut protagonis. Ada pula tokoh yang memiliki sifat jahat. Tokoh bersifat jahat disebut antagonis. Tahukah kamu siapa tokoh protagonis dan tokoh antagonis pada cerita tersebut? Baik, langsung saja kita identifikasi cerita fiksi berjudul Kisah Putri Tangguk. Jenis cerita fiksi berjudul Kisah Putri Tangguk merupakan cerita fiksi berjenis legenda. Kemudian, tokoh-tokoh dalam cerita meliputi Putri Tangguk, suami Putri Tangguk, dan anak sulung Putri Tangguk. Tokoh utama yaitu Putri Tangguk dan suaminya. Tokoh tambahannya adalah anak sulung Putri Tangguk. Tokoh protagonis dalam cerita adalah suami Putri Tangguk karena mengingatkan agar tidak membuang-buang makanan. Tokoh antagonis dalam cerita adalah Putri Tangguk karena bersikap sombong dan telah membuang padi yang seharusnya dimakan, justru dijadikan alas jalanan. Selanjutnya, untuk bekerja sama dengan orang tua, pada pembelajaran 2 kamu telah mencatat syair lagu daerah yang dinyanyikan oleh orang tuamu. Sekarang, mintalah kepada orang tuamu untuk mengajarimu menyanyikan lagu daerahmu. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Banyak kekurangan kakak mohon maaf. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Semoga senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.